Markas utama Israel di kota Ashdod hancur total setelah diserang habis-habisan oleh jet tempur gabungan milik Iran dan Mesir. Serangan terjadi cepat, terkoordinasi dan tanpa kenal ampun. Dalam hitungan menit, kompleks militer yang disebut sebagai pusat komando strategis Israel itu berubah menjadi lautan api dan reruntuhan bangunan. Laporan awal menyebutkan lebih dari 1.000 tentara Israel tewas seketika di lokasi, sementara ratusan lainnya mengalami luka parah, hingga sebagian besar tidak bisa diselamatkan. Serangan ini bukan sekedar simbolis, jet tempur Iran masuk dengan manuver low altitude, berhasil melewati radar Israel yang selama ini dibanggakan, sementara rudal Mesir menghantam langsung titik vital bangunan. Akibatnya struktur pertahanan hancur total. Markas pertahanan yang katanya tidak bisa ditembus, nyatanya roboh seperti sarang semut terlindas gajah. Tak ada perlawanan berarti, sistem pertahanan udara Israel lumpuh, dan semua pasukan di dalam kompleks terjebak tanpa jalan keluar. Peristiwa ini sekaligus menjadi tamparan keras terhadap narasi Israel yang selama ini mengklaim punya salah satu militer terkuat di dunia. Faktanya, markas militer paling penting di Ashdod bisa dihancurkan hanya dengan satu gelombang serangan gabungan. Iron Dome yang dijadikan kebanggaan Israel selama ini tidak bisa berkutik, seolah mati suri. Para analis menyebut ini sebagai kegagalan telak yang memalukan, menunjukkan bahwa Israel tidak siap menghadapi serangan berlapis dari dua front sekaligus. Tidak hanya pasukan biasa, sejumlah petinggi militer yang tengah berada di markas tersebut ikut menjadi korban. Situasi diperparah ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang sedang melakukan inspeksi ikut tertimpa reruntuhan. Meski berhasil diselamatkan, Netanyahu mengalami patah tulang pada tangannya. Ironisnya, pemimpin yang biasanya tampil garang di podium, kini harus rela menjadi pasien rumah sakit dengan tangan digips. Suasana di lokasi benar-benar kacau. Ambulans berusaha mengevakuasi korban, namun jumlah jenazah yang menumpuk membuat proses berjalan lambat. Media lokal melaporkan, bau hangus dan suara ledakan kecil dari amunisi yang ikut terbakar, masih terdengar berjam-jam setelah serangan. Tentara yang masih hidup digambarkan berlari ketakutan, sebagian tanpa sepatu, sebagian hanya menggunakan dalaman tanpa seragam, sebagian lagi hanya fokus menyelamatkan diri. Serangan ini menjadi salah satu pukulan terbesar sepanjang sejarah militer Israel. Tak ada lagi narasi kemenangan yang bisa dijual ke publik. Ashdod kini menjadi bukti nyata bahwa kekuatan Israel bisa dihancurkan, dan ribuan tentaranya bisa dihabisi dalam sekejap. Bagi banyak pihak di Timur Tengah, ini bukan hanya serangan, melainkan pengumuman terbuka bahwa Israel tidak lebih dari macan kertas yang gampang dibakar. Setelah serangan udara menghancurkan markas pertahanan di Ashdod, kepanikan total melanda pasukan Israel yang tersisa. Tentara yang seharusnya menjaga keamanan markas utama, justru berhamburan keluar kompleks dengan wajah pucat, kehilangan arah, teriak meminta pertolongan, dan sebagian bahkan meninggalkan senjata mereka di medan. Pusat komando yang biasanya penuh dengan suara instruksi militer, kini berubah menjadi arena kekacauan, hanya diisi dengan teriakan minta tolong, bunyi serin dan tangisan misterius. Seorang saksi mata menyebut, "Kami melihat tentara-tentara itu berlari keluar seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka hanya ingin selamat, tidak peduli lagi dengan disiplin atau perintah." Tentara yang biasanya gagah di TV, ternyata larinya lebih cepat dari atlet Olimpiade. Banyak dari mereka menabrak satu sama lain, terjatuh, bahkan ada yang pingsan karena syok. Kondisi semakin parah karena sistem komunikasi militer Israel ikut lumpuh total. Jalur komunikasi darat tidak berfungsi, satelit tidak bisa merespon, dan pusat komando cadangan gagal mengambil alih koordinasi. Akibatnya tidak ada instruksi jelas bagi pasukan di lapangan. Sebagian prajurit sibuk mencari perlindungan di gedung-gedung sipil terdekat, membuat warga Ashdod sendiri panik, karena kota mereka tiba-tiba dipenuhi tentara yang kabur. Ironi terbesar adalah militer yang dikenal disiplin, malah tampak seperti kerumunan penonton konser yang bubar karena gas air mata. Seberapa tentara muda bahkan terdengar menangis di pojokan. Pemandangan ini membuat banyak pengamat menyebut bahwa mental pasukan Israel sebenarnya rapuh, jauh berbeda dengan citra yang selalu ditampilkan ke dunia. Media Israel sendiri awalnya mencoba untuk menutupi fakta kepanikan ini, namun video amatir warga lokal sudah terlanjur viral di media sosial.
memperlihatkan tentara Israel berlari ketakutan, sebagian jatuh tersandung, sebagian lain mencoba masuk ke mobil sipil untuk kabur. Pemandangan itu membuat netizen di Timur Tengah menertawakan Israel, tentara yang katanya elit, ternyata lebih mirip kaum pelangi yang overdosis. Bayangkan langit malam di atas Pasifik Barat, tenang bertabur bintang dan teratur, lalu lintasan yang tidak diketahui muncul di tepi kubah peringatan dini Amerika Serikat, hampir tak terlihat meluncur melewati pagar sensor, seperti bisikan pesawat pencegat berebut vektor patroli. Namun saat rudal dipersenjatai, lintasan telah tergelincir di belakang, mereka mematahkan posisi mereka dan menghilang. Tidak ada suara gemuruh, tidak ada jejak kondensasi, hanya tanda yang begitu samar, sehingga teknisi radar bertanya-tanya, apakah mesinnya rusak? Hari ini kita melangkah jauh ke situasi paling berbahaya dalam kekuatan udara modern. Bagaimana jika Shenyang J-50 generasi ke-6 China, memasuki layanan garis depan pada tahun 2028, jika rumor itu benar, dan jika kecepatan China bertahan, rangka pesawat tunggal ini dapat meledakkan garis waktu dominasi udara, melampaui Barat selama bertahun-tahun, dan membentuk kembali keseimbangan kekuatan di Pasifik. Ini bukan fiksi, ini adalah pandangan yang serius terhadap garis waktu bilar teknologi, dan realitas pengadaan, dan kesimpulannya sangat mencemaskan. J-50 tahun 2028 bukan hanya terlalu dini, tetapi juga menentukan bagaimana jika pada malam pertama krisis, NGA Pentagon yang sangat dinanti-nantikan, masih dalam tahap pengembangan tingkat rendah, sementara Kuadron J-50 sudah bersiaga di landasan pacu yang diperkeras. Bagaimana jika Amerika Serikat dan sekutunya mengirim F-35S dan F-15S yang ditingkatkan ke dalam mesin gergaji, yang terbang lebih jauh, merasakan lebih awal, berpikir lebih cepat, dan memutuskan tanpa bertanya, biarkan saja, karena setiap bulan yang berlalu tanpa generasi ke-6, Barat yang beroperasi memperlebar peluang bagi keuntungan penggerak pertama Cina, dan dengan ritme pembuatan prototipe paralel manufaktur dengan kekuatan besar, dan rantai pasokan terintegrasi vertikal China, tahun 2028 yang dulunya tidak terpikirkan, kini mulai terlihat agresif. China membangun program tempur udara seperti perusahaan teknologi meluncurkan ponsel siklus yang tumpang tindih, literasi yang kejam, dan lini produksi yang tidak pernah tidur. J-20 berubah dari bisikan menjadi patroli udara tempur garis depan, lebih cepat dari yang diharapkan sebagian besar perencana Barat. Pesawat tempur siluman berbasis J-35C telah melesat dari tiruan ke uji coba di kapal induk, desain yang memiliki dua keunggulan penting, basis industri siluman yang matang, pelapis, perawatan tepi, saluran masuk bergerigi, mesin yang terkubur, ruang internal dan antena rata. China tidak lagi menemukan hal-hal mendasar, China menyempurnakannya. Avionics AI pertama PLA sedang menyusun rangka pesawat agar berfungsi sebagai simpul, bukan hanya menggabungkan radar OTH berbasis darat, sensor maritim satelit LEO, dan peringatan dini udara menjadi jaringan pembunuh yang secara otomatis memprioritaskan apa yang mati terlebih dahulu. Sekarang inilah kebenaran yang mengejutkan, Barat menyukai prototipe sedangkan China menyukai armada. J-50 yang mencapai kemampuan operasional awal pada tahun 2028, dan yang mengejutkan tidak perlu sempurna, hanya perlu hadir dalam jumlah banyak. Ekonomi, rangka pesawat China brutal dan efektif. Lini CNC yang beralih di antara varian pemasok yang didukung negara, yang bersedia membawa inventaris dan program mesin yang memajukan blok tak terlihat, bukan janji. Bahkan jika BAT J-50 pertama dikirim dengan mesin sementara, katakanlah sekitar 180 hingga 200 kN kelas dorong, gabungan dengan saluran masuk rendah yang dapat diamati secara efisien, rangka pesawat dapat dipadukan dengan siklus variabel lanjutan,
atau kipas turbo efisiensi tinggi. Setelah siap, begitulah cara Anda mengalahkan perfeksionisme serba ada ala barat. Mulai produksi lebih awal, lakukan literasi sesering mungkin. Jika Cina dapat meluncurkan 2 hingga 3 rangka pesawat per bulan, pada tahun 2027 dan meningkatkannya menjadi 4 hingga 6 per bulan, pada tahun-tahun 2027 sampai 2028, Anda akan melihat 2 sayap logam pada saat 6 negara barat masih berdebat tentang biaya unit. Izinkan saya memberitahu Anda fakta universal, di sini dalam perang di langit, kehadiran mengalahkan janji.